Siap gerak. Beri salam kepada guru. Doa dimulai. Udah fokus nggak konsentrasinya? Coba tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, berarti udah siap belajar ya? Iya, udah siap belajar. Sekarang pada hari ini kita belajar materi bentuk aljabar. Sekarang Ibu tanya, apa peran aljabar dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau pernah mendengar kata aljabar? Apa peran aljabar dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, apa Didit? Perdagangan. Iya, bisa kita terapkan dalam perdagangan. Misalnya menentukan harga, untuk menentukan harga beli, atau kita bisa menentukan dalam penerapan perdagangan itu untuk menentukan keuntungan dan kerugian. Iya. Kemudian Ibu ingatkan lagi, kemarin kita belajar materi apa? Ada yang tahu? Siapa? Erdian? Iya, operasi bilangan bulat. Ada yang masih ingat operasi bilangan bulat? Coba Ibu tanya dulu. 5 ditambah negatif 2. Ada yang tahu? Cici, 5 ditambah negatif 2. Ada yang tahu? Iya, berapa? Iya. Nanti masih ingat ya? Iya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan bentuk aljabar dari suatu permasalahan kontekstual dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur bentuk aljabar dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan suku-suku yang sejenis dan menentukan banyak suku dari suatu bentuk aljabar dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dengan benar. Jadi, inilah tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai pada hari ini. Pada pembelajaran kita hari ini, kita nanti berdiskusi kelompok. Kemudian nanti ada presentasi, kemudian nanti ada evaluasi. Ibu berikan tugas individu ya. Sekarang kamu simak dulu video ini. Kali ini kita akan belajar mengenai aljabar. Bagian yang pertama yaitu mengenai pengertian bentuk aljabar. Nah,
untuk yang pertama kali kita akan belajar mengenai arti bentuk aljabar. Aljabar itu apa sih? Begini, misalnya kita punya 3 apel nih, di sini ada 3 apel. Jika di sini saya tuliskan, dia akan menjadi 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 apel. Nah, sekarang jika kata PEL yang ada di belakang ini kita hilangkan, maka dia menjadi A ditambah A ditambah A. Hasilnya adalah 3A. Sama aja nih, 3 apel sama dengan apel ditambah apel ditambah apel. Nah, di sini A ditambah A ditambah A sama dengan 3A. Lagi, misalnya saya punya 2 apel ditambah 1 mangga, maka jika dituliskan akan menjadi 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 mangga. Jika yang kita tinggal adalah huruf yang ada di depannya, maka menjadi A ditambah A ditambah M, atau jika dijumlahkan menjadi 2A ditambah M. Contoh lagi ya, misalnya di sini saya punya 1 apel merah ditambah 2 apel hijau. Nah, apel merah ini akan saya tulis sebagai apel saja, kemudian ditambah hijau. Maka jika kita tinggalkan huruf depannya, dia akan menjadi A ditambah H ditambah H. Atau jika dijumlahkan akan menjadi A ditambah 2H. Ini merupakan pengertian bentuk aljabar nih. Nah, nanti kita akan melihat bagian-bagian yang ada di aljabar itu apa sih? Perhatikan. Jadi di sini saya punya contoh bentuk aljabar. 2P ditambah 5. Jika 2P ditambah 5 ini kita urai, maka 2 ini merupakan koefisien dari P. Lalu P itu merupakan koefisien dari X. Sedangkan X-nya adalah variabel. Nah, yang menjadi konstanta adalah minus 2 ini. Minus 2 adalah konstantanya. Ini merupakan pengertian bentuk aljabarnya nih. Lalu bagian yang kedua kita akan belajar mengenai suku aljabar. Pengertian suku aljabar itu yang seperti apa? Begini. Kita akan belajar mengenai suku tunggal dulu nih. Suku tunggal itu apa sih? Yang namanya tunggal itu ya 1. Jadi dia itu sukunya tunggal, terdiri hanya 1 suku saja, 5A saja, minus 2X saja, 6A kuadrat saja. Jadi di sini tidak ada embel-embel. Perhatikan ya. Kalau dari contoh yang di atas ini, dia mempunyai 2 suku nih, karena di sini ada minus 3X minus 2. Tetapi kalau yang ada di contoh ini, dia merupakan suku tunggal, karena dia berdiri sendiri-sendiri. Ini merupakan contoh-contoh dari suku tunggal. Berikutnya ada suku banyak. Yang kita pelajari suku banyak yang pertama adalah suku 2, atau sering disebut dengan binom. Nah, contoh suku 2 itu misalnya di sini ada 2X plus 5. 2X plus 5 ini terdiri dari 2 suku, yaitu 2X dan positif 5. Misalnya saya punya lagi 3X minus 1. Nah, ini juga terdiri dari 2 suku nih. Yang pertama adalah 3X dan yang berikutnya adalah minus 1. Ciri-cirinya itu apa sih? Ciri-cirinya itu dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau tanda pengurangan di sini. Nanti kita akan belajar lagi nih yang bentuk suku aljabar yang lainnya. Perhatikan contoh yang berikut ini. Ini merupakan suku 3 atau sering disebut dengan trinom. Nah, contoh suku 3 itu 2A minus 5AB ditambah 4. Perhatikan ya, di sini ada 2A dikurangi 5AB ditambah 4. Jadi dipisah-pisahkan dengan tanda pengurangan dan penjumlahan. 2A min 5AB ditambah 4 ini terdiri dari 3 suku, yaitu 2A minus 5AB dan positif 4. Ini merupakan contoh suku aljabar dengan 3 suku. Nah, berikutnya bentuk aljabar suku banyak atau disebut dengan polinom. Contohnya begini. Di sini saya punya 2A min 5AB ditambah 4C ditambah 5D. Ada berapa suku yang ada di sini? Kita hitung ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi dia terdiri dari 4 suku. 4 suku itu apa aja sih? 2A minus 5AB, positif 4C, dan positif 5D. Itu pembelajaran mengenai suku-suku yang ada di aljabar. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai suku sejenis pada aljabar. Ini penting kita ketahui karena suku sejenis itu akan kita
pakai ketika kita akan menjumlahkan ataupun mengurangkan bentuk aljabar. Jadi yang bisa ditambahkan ataupun dikurangi itu adalah suku-suku yang sejenis atau suku yang jenisnya sama. Suku sejenis itu apa? Suku sejenis pada bentuk aljabar itu hanya boleh berbeda pada koefisiennya saja. Kuadrat dikurang 9x dikurang 8y ditambah 7xy dikurang 4x kuadrat ditambah 5y. Nah, perhatikan ya, di sini suku sejenisnya itu apa aja sih? Lihat, 12x kuadrat itu sejenis dengan minus 4x kuadrat. Yang berbeda hanya angkanya saja, tetapi huruf dan pangkat yang ada di belakangnya itu sama. Di sini ada x kuadrat, di sini juga ada x kuadrat. Maka dia itu sejenis. Kita tuliskan di sini ya, 12x kuadrat dan minus 4x kuadrat itu jenisnya sama atau suku yang sejenis. Lagi, coba kita perhatikan di sini, minus 8y dan positif 5y. Dia juga sejenis karena dia mempunyai variabel yang sama yaitu y. Yang berbeda hanyalah terletak pada angkanya saja. Jadi minus 8y sejenis dengan 5y. Lalu bagaimana dengan min 9x dan 7xy? Ya sudah, dia tidak punya pasangan. Jadi ketika nanti dijumlahkan, dia tidak bekerja apa-apa. Yang bisa dijumlahkan adalah yang sejenis seperti ini. Contoh berikutnya. Tentukan banyak suku dan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Perhatikan ya, di sini ada berapa banyak suku nih? Ada 3 suku, yaitu 7a, 18, dan minus 3a. Nah, sekarang suku-suku sejenisnya itu yang mana? Suku-suku sejenisnya yaitu 7a dan minus 3a. Berikutnya, kalau bentuk aljabarnya seperti ini ada berapa suku nih? Kita hitung ya. Di sini ada 7p kuadrat, min 8p kuadrat Q, min 11p kuadrat, p kuadrat Q, dan 12p Q kuadrat. Jadi ada 5. Ini merupakan masing-masing sukunya. LKPD itu kamu bisa mencari sumbernya, bisa dari buku dan ada itu dari bahan ajar yang Ibu bagikan tadi, ya. Ibu beri waktu 20 menit. Ya. Nanti Ibu kasih tahu kalau udah 20 menit, kalau udah selesai kita presentasi, ya. Ibu beri waktu 20 menit.
Dibaca perintah di LKPD dibaca ya. Ada di sana yang pemisahan dua itu, yang masalah dua itu ada kamu disuruh menentukan variabel, koefisien.
Udah ya. Waktu mengerjakannya sudah habis. Kita mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, kelompok berapa yang presentasi? Kelompok 1, siap? Siap. Ayo, Dika. Maju. Ya. Perhatikan temannya mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau ada yang ingin menambahkan atau menyanggah ya. Kencangkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rizka, Nuril, dan Bayu membeli oleh-oleh kue donat pada waktu acara rekreasi sekolah. Rizka membeli kue donat sebanyak 5 box kecil. Nuril membeli 3 box besar dan 5 box kecil. Sedangkan Bayu membeli 2 box besar dan 2 buah kue donat yang akan dimakan di dalam box. Banyaknya kue donat dalam box besar dan box kecil itu diketahui. Bagaimana kalian menyatakan banyak kue donat yang dibeli? Nomor 1, Rizka. Jumlah barang 5 box kecil. Untuk aljabar 5K. 2, Nuril. Jumlah barang 3 box besar tambah 2 box kecil. Untuk aljabar 3B ditambah 2K. 3, Bayu. 2 box besar tambah 2 donat. 2B tambah 2. Karena berbelanja di supermarket, dia membeli 40 mili instan, 2 karung beras dan 5 pak bubur beras. Tentukan bentuk aljabar dari barang yang dibeli Ratna. A. Pisang plus mie instan. Karung beras. B. Pak bubur tulis. B. 4M ditambah 2B ditambah 5P. C. M sama dengan variabel, B sama dengan variabel, P sama dengan variabel. 4 sama dengan koefisien. Untuk aljabar 4M ditambah 2P ditambah 5P terdiri dari 3 disebut trinomial. Itu juga. 1. 4. 2 PR dan 5 tidak sejenis, memiliki variabel yang berbeda. 5. 4 BC pangkat 2 dan 7C kuadrat B sejenis, memiliki variabel yang sama. 6. 3X kuadrat Y dan 5X kuadrat 5XY kuadrat tidak sejenis, memiliki variabel yang berbeda. 7. 6 ABC dan 9 BC sejenis, memiliki variabel yang sama. Kesimpulan: 1. Variabel adalah lambang mengganti suatu bilangan yang belum dikali nilainya dengan jelas. Variabel disebut kelompok variabel. Sudah? Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang berbeda dengan hasil kelompok 1? Ada? Kelompok Didit? Oke. Boleh dibacakan? Silakan duduk kelompok 1. Boleh maju ke depan aja Didit. Maju. Aulia, maju kelompoknya.
kelompok 6 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Rizka, Nuril, dan Bayu memberi oleh-oleh kue donat pada waktu acara rekreasi sekolah. Rizka memberi kue donat sebanyak 5 box kecil. Nuril memberi 3 box besar dan 2 box kecil. Sedangkan Bayu memberi 2 box besar dan 2 buah kue donat yang akan dimakan di dalam bus. Banyaknya kue donat dalam box besar dan box kecil belum diketahui. Bagaimanakah kalian menyatakan banyaknya kue donat yang dibeli? Langkah pengerjaan. 1. Lakukan pengamatan terhadap permasalahan di atas. 2. Buat permisalan untuk aljabar sesuai gambar yang terdapat pada tabel. 3. Lengkapi tabel tersebut. 4. Ubahlah bentuk matematika untuk aljabar. 1. Rizka 5 box kecil untuk aljabar 5B. 2. Nuril 3 box besar dan 2 box kecil 3A ditambah 2B. 3. Bayu 2 box besar dan 2 donat 2A ditambah 2. Acara wacana bersama teliti. Ratna berbelanja di supermarket. Ia membeli 4 mie instan, 2 karung beras, dan 5 pak buku nulis. Karena untuk aljabar dari barang yang dibeli Ratna. A. Buatlah pemisahan sesuai nomor di atas. B. Tentukan bentuk aljabarnya. D. Tentukan koefisien variabel konstanta dan menentukan magnitudo pada bentuk aljabar tersebut. 4. Terus diinginkan variabelnya A. 2 karung beras variabelnya B. 5 pak buku variabelnya C. 4A ditambah 2B ditambah 5C. Koefisien 4 merupakan koefisien dari A. 2 merupakan koefisien dari B. 3 merupakan koefisien dari C. Tidak memiliki konstanta. Memiliki 3 suku. 4A tambah 2B ditambah 5C. 4. 2BR dan 5BR tidak sejenis. Meskipun variabel R-nya sama, tetapi P dan Q-nya berbeda. 5. 4BC pangkat 2 dan 3C pangkat 2B sejenis, memiliki variabel dan pangkat variabel sama, yaitu C pangkat 2. 6. 3X 2Y dan 5X Y2 tidak sejenis, meskipun variabelnya sama tetapi pangkat variabelnya berbeda. 7. 6 ABC dan 9 BCA sejenis, memiliki variabel yang sama, yaitu BC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berbeda dengan kelompok 6? Ada? Sama? Sama? Sama. Oke, silakan duduk. Green. Apa, Bayu? Apa yang berbeda? Ayo bacakan. Silakan berdiri, Bayu. Apa yang berbeda? Permasalahannya mana, jawabannya berbeda? Silakan berdiri, Bayu. Silakan berdiri. Ya, baca aja yang berbeda, yang permasalahannya mana? Nuril 3 donat besar tambah 2 donat kecil 3B tambah 2D. Variabelnya yang berbeda ya? Iya. Iya, variabel. Nanti Ibu tekankan lagi. Variabel itu boleh A, boleh B, boleh C, boleh D. Pokoknya dari huruf A sampai Z boleh. Andaikan kamu misalkan box besar itu A, box kecil itu B, itu boleh ya. Atau box besar diumpamakan X. Mungkin kelompok si Didit, misalkan box besar tadi apa? A, iya. Jadi mungkin itu bedanya. Iya, bagus Bayu. Sekarang beri aplaus dulu untuk kelompok 6.
Tadi kamu sudah berdiskusi mengerjakan LKPD dari masalah 1, kemudian ada masalah 2, kemudian di sana ada menentukan suku sejenis dan suku tidak sejenis. Tadi Bayu menyanggah kelompok si Didit, katanya variabel kami A, Bu, sedangkan variabel si ini B atau X. Iya, bagus ya. Sekarang Ibu tanya, setelah kamu berdiskusi, apa yang kamu dapatkan dari berdiskusi mengerjakan LKPD tadi? Apa yang kamu dapatkan? Kesimpulan apa yang kamu dapatkan? Ayo, kesimpulan apa? Kesimpulan apa yang kamu dapatkan? Dari hasil diskusi kamu tadi, kesimpulan apa yang kamu dapatkan? Coba Cici. Tadi Cici. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar memiliki variabel. Konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berubah bilangan dan tidak memiliki variabel. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau kurang. Cara menentukan suku sejenis dan tak sejenis yaitu dengan melihat variabelnya. Iya. Tadi Cici sudah menyebutkan variabel adalah apa Cici tadi variabel? Lambang pengganti suatu. Iya, lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi variabel itu kamu boleh saja mungkin berkelompok A, mungkin kelompok 1 mungkin variabelnya A, B, dan C. Sedangkan kelompok 2 mungkin variabelnya bisa X, bisa Y, dan Z. Semua itu benar, ya. Kemudian ada di sana koefisien. Koefisien adalah bilangan yang memiliki variabel pada bentuk aljabar. Dari LKPD yang kamu jawab pada masalah 1 dan masalah 2 tadi, koefisien pada masalah 1 koefisiennya apa? Pada masalah 1 5. Iya, pada Siska 5 koefisiennya. Kalau pada Nuril apa koefisiennya? 3 dan 2. Iya, bagus. 3 dan 2. Kalau pada Bayu apa koefisiennya? 2 dan 2. Koefisiennya pada Bayu 2. Iya. Koefisiennya 2. Kemudian kalau pada masalah 2, kamu variabelnya tadi ada yang berbeda tiap kelompok. Kelompok 1 ada variabelnya dus mie instan, dia memisalkannya A. Kemudian harum beras dia memisalkan B. Kemudian yang pak buku dimisalkannya C. Itu ada kelompok mana tadi? Ya kan? Iya, itu boleh saja. Ada juga tadi kuliah dari kelompok berapa? Entah kelompok 5, kelompok 6 tadi kuliah dia memisalkan pada masalah 2. Yang mie instan dia misalkan X, yang harum beras dia misalkan Y, yang pak kuku dia misalkan Z. Boleh saja, semua itu benar karena variabel itu tidak hanya A dan B saja, boleh dari A sampai Z. Iya. Kemudian pada masalah 2, bentuk aljabarnya berapa tadi bentuk aljabarnya? A, B, C. Bentuk aljabarnya yang B, tentukan bentuk aljabarnya. Iya, apa? 4A tambah 2B tambah 5C. Iya, bagus. 4A tambah 2B tambah 5C. Mana koefisiennya? 4, 2, dan 5. Iya, 4, 2, dan 5. Iya, variabelnya? A, B, dan C. Iya, A, B, dan C. Konstantanya? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian banyak sukunya? 3. Banyak sukunya 3.
Kemudian ada tabel yang lanjutannya. Ada di sana nomor 4, 2 PR dan 5 QR. Apakah suku sejenis? Tidak. Tidak. Kenapa? Iya, kenapa? Karena variabelnya Tidak sama. iya, variabelnya berbeda. Kemudian yang kelima, 4BC kuadrat dan 7C kuadrat B. Sejenis. Kenapa dia sejenis? Iya, memiliki variabel dan pangkat yang sama. Iya. Kemudian yang nomor 6, Tidak sejenis. tidak sejenis. Kenapa? Memiliki variabel yang berbeda dan pangkat yang berbeda. Iya, dia memiliki variabel yang berbeda dan pangkat yang berbeda. Iya. Kemudian yang nomor 7, Sejenis. sejenis. Apa alasannya? Memiliki variabel yang sama. Iya, dia memiliki variabel yang sama. Iya. Sekarang kamu sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, boleh dikumpulkan LKPD-nya. LKPD-nya jadi kumpul. LKPD yang satu tadi dikumpul. Yang udah kamu jawab satu tadi, kumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan dulu LKPD-nya. Yang ada nama kelompoknya, kelompok berapa, kumpulkan. Sudah? Iya. Sekarang Ibu ingin tanya, apa kesimpulan yang dapat kamu buat pada pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Dapat memahami variabel, Kemudian? dapat memahami koefisien, dapat memahami konstanta, suku, dan cara menentukan suku sejenis dan tidak sejenis. Iya. Kamu dapat membuat kesimpulan, dapat memahami apa itu variabel. Apa itu variabel, Aulia? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Iya. Kemudian dapat dan memahami koefisien. Apa itu koefisien? Siapa yang bisa? Ya, Bayu. Bilangan yang memiliki variabel pada bentuk aljabar. Iya, bagus. Kemudian apa lagi kesimpulannya? Ya. Konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan yang tidak memuat variabel. Iya. Konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan yang tidak memuat variabel. Kemudian ada lagi suku. Ada yang bisa apa itu suku? Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan Iya. oleh satu jumlah kurang. Iya, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh
cara menjawabnya, ibu sediakan kertas, kamu jawab aja di dalam kertas ini. Boleh buat namanya, boleh tidak. Kalau sudah, kumpulkan di depan ya. Kamu boleh keluarkan handphonenya. Ibu ingin mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berikan soal melalui linknya ya. Nanti ibu kirimkan linknya melalui grup ya. Kamu kerjakan. Sudah masuk ya? Sudah bisa dibuka? Iya, silakan dijawab.
Udah selesai, kirim aja ya. Nah, semua kirim. Ibu informasikan pembelajaran berikutnya tentang materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kemudian pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Siapa yang pimpin doa? Iya. Simpan handphonenya. Siap,